Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Putri Yasinta, nomor urut 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AKBI untuk nomor P15-7. Langsung saja, yang pertama kita disuruh untuk membuat sales budget. Untuk schedule 1 ini kita ceritanya itu berapa sih yang kita jual pada masing-masing unit, yaitu pada masing-masing model, yaitu model 150, model 100, model 50, di mana dia itu dijual di 2 daerah yang berbeda. Yang pertama, kita menghitung model 150. Nah, di sini unitnya udah diketahui nih, 3.000 untuk yang daerah pertama dan 4.000 untuk yang daerah yang kedua. 3.000 sama 4.000. Untuk sales price per unitnya ada 175, tinggal kita kaliin. Nah, nanti hasilnya tuh segini, 525.000 sama 700.000 untuk yang model 150. Totalnya berapa? Ya tinggal kita totalin. 525 ditambah 700 hasilnya 1.225.000. Yang kedua, model 100 juga sama, udah diketahui di soal, ada 5.000 sama 7.000. Nah, ini nanti dikaliin sama sales price-nya, 120. Hasilnya segini, nanti di total yaitu 1.440.000. Untuk model 50 ada 7.000 unit sama 8.000 unit. Untuk sales price-nya ada 90. Nah, nanti tinggal kita kaliin, hasilnya segini. Terus totalnya 1.350.000. Nah, total sales-nya untuk yang wilayah South itu ada 1.755.000. Dapat dari mana? Dari sini. Model 150 ditambah model 100 ditambah model 50. Untuk yang daerah kedua juga sama, tinggal kita tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, di sini nanti ketemu total sales yang akan kita peroleh nanti saat modelnya udah jadi. Ini masih estimasi. Nah, yang kedua kita disuruh membuat production budget. Nah, ini untuk yang model 150, 100, sama 50, ini udah kita udah kita ketahui kan di sini, udah kita hitung tadi 7.000, 12.000, sama 15.000. Kita cantumin di sini. Nah, ini tuh ceritanya berapa sih unit yang harus kita produksi di tahun ini. Nah, ini kan yang pertama kan perkiraan yang kita jual. Tapi kita pengen ada ending inventory nantinya waktu kita udah buat. Nah, ini juga udah diketahui di soal. Ini ada 200, 400, sama 300. Nah, ini desired unit in ending inventory. 200, 400, 300. Nah, berarti nanti tinggal kita tambahkan. Ketemu segini. Tapi ternyata waktu kita mau produksi segini, udah ada nih beginning inventory. Nih, diketahui di soal 200, 300, sama 400. Nah, berarti tinggal kita kurangin. Jadi hasilnya inilah unit yang akan kita produksi di tahun ini, yaitu untuk model 150 ada 7.000, model 100 ada 12.100, model 50 ada 14.900. Nah, terus selanjutnya kita harus membuat schedule 3, yaitu direct material budget. Masing-masing ada model 150, 100, sama 50 yang membutuhkan 3 material, yaitu lumber, speaker, sama finish. Nah, yang pertama model 150, kita ambil data dari ini, schedule 2, 7.000. Nih, 7.000. Terus habis itu ada material quantity required per unit. Di sini juga udah diketahui di soal. Ada 12, 5, sama 2 ini. 12, 5, sama 2. Kita kaliin, ketemu hasilnya segini. Sama, untuk model 100, kita ambil datanya dari sini. Nih, 12.100. Kita tulis.
Terus untuk material requirement-nya juga udah diketahui di soal di model 100 ada 8, 3, sama 1. 8, 3, sama 1. Tinggal kita kaliin, ketemu totalnya segini. Untuk model 50 juga sama. Kita ambil dari data ini nih. Model 50 ada 14.900. Nah ini 14.900. Terus habis itu ini juga udah diketahui di soal nih. 6, 2, sama 1. Tinggal kita kaliin ketemunya segini. Nah, nanti di total 84.000 ditambah 96.800 ditambah 89.400 ketemu hasilnya 270.200. Ini adalah total untuk DM yang lambar. Untuk speakernya segini, untuk finishnya segini, sama caranya. Tinggal ditambahin. Terus yang schedule 4 itu kita disuruh mencari material purchase budgetnya. Nah, yang pertama di sini tuh ada 270 sama untuk lambar, speaker 100 sama 41.000 untuk finishnya. Kita ambil dari data schedule 3. Nah, yang ini totalnya. Habis itu ternyata untuk material kita tuh pengen ada endingnya sebesar 30.000, 8.000, sama 2.000. Itu juga udah diketahui di soal. 30.000, 8.000, sama 2.000 untuk endingnya nih. Nah, berarti tinggal kita tambahin, ketemu segini. Ternyata ada beginning inventory-nya. Itu ada nih, 40.000, 10.000, sama 1.500. Nah, nih, 40.000, 10.000, sama 1.500. Tinggal kita kurangin. Ini sama ya, kayak yang di schedule 2 caranya. Nah, terus ada unit cost. Diketahui di soal. Unit cost-nya untuk yang material itu ada 0,75, 15, sama 2. Nah, kita cantumin di sini 0,75, 15, sama 2. Tinggal kita kaliin. Totalnya ketemu segini. Ini adalah total cost of purchase materialnya. Terus yang kelima, schedule 5 kita disuruh nyari cost of material required for production budget. Nah, di sini juga kita harus nyari masing-masing model. Yang pertama, kita nyari model 150 dulu. Nah, yang pertama itu unit required from production budget-nya. Kita udah ketemu di sini. Berapa tadi? 84.000 kan? Nah, ini 84.000. Lambernya, speakernya 35, dan finishnya 14.000. Nih. Terus habis itu ada unit cost. Unit cost-nya udah diketahui di soal. Di sini. Kan ini 0,75, 15, sama 2. Ini cost per unit in beginning inventory yang bagian material. Tinggal kita kaliin, ketemu segini. Untuk yang model 100 juga sama. Kita ambil dari data ini. Data dari schedule 3, 96, 36, 300, sama 12. Untuk yang model 50 nanti juga diambil dari sini nih. Yang ini 89.400, 29.800, sama 14.900. Nah, untuk apa unit cost-nya sama kayak di atasnya. Tinggal kita kaliin, ketemu segini hasilnya. Untuk yang model 50 juga sama, ketemu hasilnya. Tinggal kita jumlah. Total cost of material untuk keseluruhan ini ialah 1.801.150. Nah, untuk schedule 6 kita nyari direct labor budget. Sama untuk masing-masing model 150, model 100, sama model 50 dari cutting department, assembling, sama finishing. Ini juga udah diketahui di soal. Nah, yang pertama kita tulis unit to be manufactured-nya itu ada 7.000. Kita datanya berasal dari sini 7.000, 12.100, sama 14.900. Nah,
7.000, 12.100, sama 14.900. Nah, untuk hour required per unitnya itu, nih, sebentar, gini. Jadi, untuk yang hour required per unitnya, ini kan ada 0,75, 2, sama 0,375 maksudnya. Nah, itu diketahui di sini di soal. Model 150 ada ini, di cutting, assembling, sama finishing-nya. Nah, habis itu tinggal kita kali ini, ketemu segini. Terus dikali lagi sama labor cost per hour. Juga udah diketahui di soal nih. Estimasi labor cost-nya, rate per hour-nya ini. Cutting-nya 6, assembling-nya 5, finishing-nya ada 4. Tinggal kita kaliin. Hasilnya ketemu segini. Untuk model 100 juga sama. Ini udah diketahui di soal untuk model 100, 0,375, 1,5, sama 0,25. Nih, terus tinggal kita kaliin, terus habis itu hasilnya dikali sama labor cost per hour. Yang ini 6, 5, sama 4. Ketemu totalnya segini. Habis itu yang model 50 juga sama. Yang dari schedule atas tadi kita kaliin sama ini. Untuk model 50, 0,375, 1,5, sama 0,25. Ketemu, terus kita kali sama rate per hour-nya. Nah, hasilnya untuk keseluruhan ini kita dapetin 386.500. Ini untuk yang DL budget. Terus habis itu kita beralih ke schedule selanjutnya. Saya bawa soalnya ke atas biar enak. Untuk schedule selanjutnya yaitu ada schedule 7. FOH budget. Nah, di sini kita sama nyari masing-masing model untuk yang di cutting, assembling, sama finishing. Unit to be manufacturing-nya juga sama. Tadi kita ambil dari ini. Ini nih. 7.000, 12.100, sama 14.900. Nih. 7.000. Model 100-nya 12.100, model 50 14.900. Untuk estimasi FOH-nya udah diketahui di soal ada 1, 2, dan 0,75 untuk yang model 150. Nah ini 1, 2, sama 0,75. Tinggal kita kaliin, ketemu hasilnya segini di total. Terus model 100 juga sama. Nih 1, 1,5, sama 0,5. Tinggal kita kaliin, terus ditambahin. Untuk model 50 juga udah diketahui di soal 1, 1,5, sama 0,5. Hasilnya segini. Terus total keseluruhan untuk FOH budget applied itu 107.250. Nah, udah ketemu, sekarang kita beralih ke schedule selanjutnya, schedule 8 tentang beginning and ending inventory. Di sini kita harus menghitung berapa material, WIP, sama finish good. Nah, tapi di soal udah diketahui kalau WIP-nya tuh tidak ada. Jadi kita hitung yang pertama yaitu beginning untuk yang materialnya. Ini udah tadi di tabel sini tuh udah ada. Kan tadi tuh material untuk yang lambah speaker finish kan 40, 10, sama 1.500. Itu diketahui di sini. Nih, 40.000, 10.000, sama 1.500 untuk yang beginning inventory-nya. Nah, terus habis itu kita cantumin di sini, cost-nya udah diketahui di soal juga, 0,75, 15, sama 12, itu di sini. Sebentar. Yang di material, 0,75, 15, sama 2. Materialnya untuk cost per unitnya, in beginning inventory. Nah, ini. Terus udah nih diketahui, tinggal kita kaliin, hasilnya segini. Totalnya 183.000 untuk yang beginning inventory bagian material. Untuk finish good, beginning finish good-nya
itu ada 200, 300, sama 400. Ini juga udah diketahui di soal. Ini, finish good untuk yang beginning. Ini. Terus unit cost per unitnya 98, 62, sama 47. 98, 62, sama 47. Tinggal kita kaliin, hasilnya segini ketemu. Nah, terus kita total berapa beginning inventory-nya, yaitu 240.000. Terus kita ngitung ending inventory, kita nyari yang pertama material. Ini juga udah diketahui di soal. Bukan, di schedule yang udah kita kerjain tadi. Ini nih. Nah, ending inventory. Yang schedule 4 material purchase budget ada 30, 8.000 sama 2.000. 30, 8.000 sama 2.000. Cost-nya itu udah diketahui di soal. Terus akhirnya kita kaliin ketemu segini nih. Ditambahin ketemu 146.500. Untuk ending inventory bagian finish good-nya juga udah diketahui di soal di sini. 200, 400 sama 300. 200, 400 sama 300. Nah, cost-nya ini harus kita cari sendiri melalui tabel bantuan. Nih, budget unit production cost. Itu caranya berapa material DL sama FOH-nya. Itu nanti totalnya yang menjadi cost untuk ending inventory di bagian finish good-nya. Nah, di sini kita udah nemu nih lambar speaker finish-nya itu 12, 5, sama 2. Ini ada di soal juga, 12, 5, sama 2. Ya, material. 12, 5, sama 2. Untuk model yang 150, model 100 segini, model 50 itu ada ini. Nah, tinggal kita kopas di soal ini. 12, 5, 2, ini, sama ini. Itu untuk materialnya. Terus cost-nya juga ada tadi di sampingnya, ini. Terus tinggal kita kali, ketemu segini. Nah, DL-nya ini juga udah diketahui di soal. Yang tadi kita hitung nih. Nah, ini. Ini untuk DL, ini untuk FOH-nya. Tinggal kita cantumin di sini. Nanti ketemu materials, terus DL, sama FOH-nya kita tambahin untuk model 150 ketemu 105,5, model 100-nya 66,75, model 50-nya ketemu 50,25. Nah, inilah yang akan menjadi cost untuk ending inventory di finish good. Nih, terus tinggal dikali ketemu hasilnya segini, ditambahin. Habis itu ketemulah ending inventory 209.375. Dari mana? Dari sini. 146.500 ditambah 62.875. Nah, udah ketemu nih. Terus kita berlanjut ke schedule ke-9, yaitu budgeted COGM and sold statement. Untuk yang material, kita ngitung COGS nih ya kan. Materialnya, beginning inventory-nya itu dari sini. Ini. Nah, beginning inventory ketemu 183.000. Terus purchase-nya itu dari sini. Di bawah. Nah, ini material purchase budget-nya. Ketemu segini, kita sum. Hasilnya itu ada 1.947.650. Maksudnya add purchase-nya tadi ya yang ini. Itu ketemu 1.764.650. Tinggal kita tambahin sama beginning inventory-nya, ketemu segini. Terus ada ending inventory. Ending inventory-nya itu ada di sini nih. Ending inventory 146.500. Nah, terus berarti kita udah ketemu nih cost of material use-nya. Ini dikurangin ini, hasilnya 1.801.150.
Nah, ketemu materialnya, kita cari yang DM. DM-nya itu ada di sini. Tadi yang di apa? Nah, ini DL budget ketemu 386.500, kita cantumin di sini. Nih, 386.500, FOH-nya tadi di atas kan. Nah, ini 107.250. 107.250. Nah, tinggal kita tambahin nih. Ketemu 2.294.900 nih. Sama. Nah, terus habis itu udah ketemu total manufacturing cost-nya, kita tambahin beginning inventory-nya. Beginning finished good inventory maksudnya. Itu 57. Tadi udah kita hitung di schedule 8 ini. 57.000. Tinggal kita tambahin, ketemu COGAFS, lalu kita kurangin sama ending finish good. Nih, 62.875. 62.875, sisanya, maksudnya kita kurangin, nanti hasilnya itu ketemu COGS sebesar Rp2.289.25. Nah, ini schedule terakhir, schedule 10, budget income statement. Kita harus nyari salesnya. Berapa nih salesnya? 4.15.000. Ini. Di sini nih. Tadi di atas sendiri kan. Nah, ini. Sales budget di schedule 1 ketemu 4.015.000. Kita cantumin. Terus COGS tadi udah kita hitung barusan nih di schedule 9, 2.289.025. Terus kita kurangin 4 juta sekian, dikurangin 2 juta sekian, hasilnya ada ketemu gross profit, yaitu 1.725.975. Terus ada commercial expense, ini udah diketahui di soal. Nih, commercial expense itu ini, marketingnya 500, administrasinya 300, dan ada income tax rate-nya 50.000. Nah, ini commercial expense-nya berarti 500 tambah 300 ada 800. Nih, 500 tambah 300 ada 800. Nah, tinggal kita kurangin gross profit dikurangin commercial expense, ketemu 925.975. Tadi kan ada less provision for income tax 50%. Kita kaliin sama 925.975 ketemu ini. Terus hasilnya ada net income. Net income-nya berarti 462.988. Nah, terima kasih. Udah selesai. Sampai 10 schedule. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.